Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya, saling membantulah kamu. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan lanjutan dari petunjuk yang Paulus berikan kepada jemaat di Galatia. Dan jika petunjuk ini dilakukan, maka akan membuat kita melayani satu dengan yang lain dan akan membuat perilaku kita lebih sesuai dengan kebenaran Allah. Dalam ayat 1, Paulus memberikan contoh mengenai orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Di sini Paulus menunjukkan bahwa kita harus menunjukkan sikap yang lembut. Di sana dikatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ayat ini tidak hanya ditujukan bagi hamba-hamba Tuhan, tetapi juga kepada setiap orang Kristen yang lebih dewasa dalam hidup kekristenannya. Hal ini terjadi agar membawa orang yang melakukan kesalahan tersebut berubah ke jalan yang benar. Saudara, melalui ayat ini Paulus memberikan petunjuk untuk kita memimpin orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Dengan memberikan teguran dan nasihat yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat, agar melalui tindakan tersebut membuat orang yang melakukan kesalahan itu dapat bertobat. Dan jika mereka sudah bertobat, maka kita harus dengan belas kasihan mau mengampuni, dan kita harus terus menunjukkan kasih kita kepada orang tersebut. Paulus juga melanjutkan petunjuknya dengan bagaimana cara menegur orang yang bersalah tersebut. Paulus menjelaskan bahwa cara menegurnya dalam roh lemah lembut. Teguran harus disampaikan dengan tenang dan lembut yang keluar dari kepedulian yang tulus dari kehidupan kita sebagai orang percaya kepada orang tersebut. Jika kita melakukan hal ini, maka kemungkinan teguran yang kita lakukan kepada orang tersebut akan berdampak di dalam dirinya. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan sebagai orang percaya untuk saling melayani satu sama lain, khususnya mengenai pelanggaran yang orang lain lakukan. Paulus dengan jelas menerangkan petunjuk yang harus kita lakukan dalam menegur orang yang melakukan kesalahan. Sebagai orang percaya, tugas kita ialah harus menegur orang yang kedapatan melakukan kesalahan. Dan cara untuk menegurnya pun harus dengan belas kasihan dan lemah lembut yang berasal dari ketulusan hati kita. Sehingga melalui teguran yang kita lakukan kepada orang tersebut, teguran itu dapat berdampak di dalam kehidupan orang itu. Marilah menjadi pribadi yang mau menegur orang yang melakukan kesalahan
dengan belas kasihan dan lemah lembut yang berasal dari ketulusan hati kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi pribadi yang mau menegur orang yang melakukan kesalahan? Jika belum, maka marilah kita berdoa, meminta Allah mengubah kehidupan kita sehingga ada keberanian di dalam diri kita untuk menegur orang yang melakukan kesalahan, dan mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita agar saat menegur orang lain kita menegur dengan belas kasihan dan lemah lembut yang berasal dari ketulusan hati kita. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk setiap kami berani untuk menegur orang yang kedapatan melakukan kesalahan. Dan melalui firman Tuhan hari ini juga Tuhan memberikan cara bagaimana kami dalam menegur orang yang melakukan kesalahan tersebut, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau mungkin selama ini kami ketika melihat ada orang yang melakukan kesalahan, kami membiarkan orang tersebut. Dan mulai saat ini, Tuhan, marilah Tuhan ubah kehidupan kami, ubahlah hati kami. Sehingga ketika kami melihat ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berikan keberanian kepada kami untuk menegur orang tersebut, agar orang tersebut dapat kembali ke dalam jalannya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus juga menolong kami, menuntun kami, sehingga pada saat kami menegur orang yang dapat melakukan kesalahan tersebut, kami menegur dengan belas kasihan, kami menegur dengan lemah lembut, sehingga melalui teguran kami ini, Tuhan, dapat mengubahkan kehidupan orang yang melakukan kesalahan tersebut, dan orang tersebut dapat menerima teguran yang kami lakukan, dan orang yang melakukan kesalahan tersebut juga, Tuhan, dapat bertobat di hadapan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, segala hal yang akan kami lakukan. Kami undang Allah untuk bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan segala hal yang kami lakukan pada hari ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.